Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kami telah dipersiapkan pikiran hati kami, selain juga tubuh kami yang ada di tempat ini, supaya pikiran hati kami ya Bapa tertuju pada firman-Mu, dan kami betul-betul mendengar dari telinga kami, bukan hanya telinga secara fisik yang menerima dan mendengar apa yang dikatakan dari mimbar ini, tapi juga telinga rohani kami mendengar dengan segenap hati kami, sehingga kami memperhatikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tolonglah hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang seharusnya, dan Kau tolong setiap kami anak-anak-Mu agar kami bisa taat dan melakukan firman Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama kitab Yosua pasal yang ke-7. Bacaannya cukup banyak, kita hanya akan membaca beberapa bagian yang saya sudah pilihkan untuk saudara sekalian. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 6 lebih dahulu saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi orang Israel berubah setia dan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Maka tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Saya tidak baca semua. Ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ayat 25-26 terakhir. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memikirkan, merenungkan tema akibat dosa. Mohon PowerPoint-nya dikeluarkan. Ya. Saudara, jelas sekali karena dosa Akan, ya,
dosa yang telah dilakukan oleh Akan pada waktu itu, yang akhirnya melihat dengan jelas akibat dosa itu seperti apa. Saudara, kita tahu, kita sadar kita semua manusia berdosa, karena Alkitab memang sudah mengatakannya. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, hanya kecuali Yesus Kristus. Ketika Dia Allah yang menjadi manusia, Dia tidak berdosa. Saudara, sehingga selain itu firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, Tuhan telah menebus umatnya dari dosa. Kita tahu saudara bahwa bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan. Ya. Memang kalau dilihat secara fisik, mereka memang dari budak lalu menjadi orang merdeka. Tapi sebetulnya yang dimaksud Tuhan bukan secara fisik saja. Harusnya tujuan Tuhan adalah nanti membentuk satu bangsa yang memang khusus menjadi umat Tuhan, ya. Karena itu dalam peristiwa Paskah waktu di Mesir, mereka diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih anak domba, dan darah domba itu dengan hisop, kemudian pintu-pintu rumah mereka diberi tanda darah di ambang pintu. Supaya apa? Supaya malaikat yang akan mencabut nyawa anak sulung di seluruh Mesir melewati rumah-rumah Israel. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan jelas ada makna rohaninya. Kalau anak sulung Israel tidak dibinasakan, tidak dicabut nyawanya, itu karena apa? Penebusan yang telah Tuhan lakukan lewat anak domba. Jadi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel nantinya, apalagi mereka menerima hukum Taurat, mereka melakukan bukan secara fisik saja, tapi juga mereka melakukan secara rohani di dalamnya. Apalagi saudara dan saya di zaman perjanjian baru, Yesus Kristus telah disalibkan menebus dosa kita. Dan Yesus Kristus dengan pengorbanannya itu tidak lagi melakukan pembebasan dari perbudakan. Itu seluruh dunia tidak perlu lagi saudara namanya umat Kristen keluar dari Roma, keluar dari Yunani, tidak. Tapi secara rohani mereka telah dibebaskan dari dosa. Dengan demikian saudara, sebetulnya maksud Tuhan adalah supaya saudara dan saya hidup oleh roh, bukan oleh daging. Saya tidak tahu saudara kalau di rumah malam hari khususnya merenungkan kehidupan kita bagaimana. Ya. Harusnya kita setiap hari merenungkan. Sebagaimana juga setiap akhir tahun kita juga merenungkan selama tahun ini kita telah melakukan apa, ya, kita koreksi diri, ya. Nah khususnya sudah kita sadar kita masih hidup dalam kedagingan. Kita punya emosi, kita punya keinginan, kita punya egois, ya, kita punya semua. Saya juga punya. Nah, bagaimana kita bisa hidup oleh roh kalau kita tidak mematikan daging kita, tidak mematikan keinginan kita, tidak mematikan egoisme kita? Tidak mungkin. Orang Kristen sejati harusnya adalah orang Kristen yang terus setiap hari merenungkan hidupnya. Sehingga demikian saudara, kita bisa apa? Waspada dengan dosa dalam kehidupan kita. Sebab itulah saudara, sebagai umat Tuhan kita sadar kita masih bisa berdosa. Tetapi jikalau saudara dan saya hidup oleh roh, kita juga bisa tidak berdosa.
Kata-kata ini saudara saya ambil dan saya selalu ingat pada waktu saya sekolah teologi di saat malam. Ketika membaca buku, ya, membaca tulisan, walaupun tidak semuanya, tapi ada kutipan-kutipan dari Agustinus, Bapak Gereja. Orang ini pinter tapi hidupnya nggak karuan. Karena kepintarannya menganggap hal rohani itu sepele. Dalam arti yang penting saya sudah punya pengetahuan yang tinggi mengenai filsafat Yunani, mengenai kebijaksanaan, ya, yang mungkin disebut sebagai hikmat, ya, sebagai wisdom, sebagai juga logos di dalam. Yang penting saya sudah punya pengetahuan tinggi, hidup jasmani itu bisa diabaikan. Nah itulah saudara. Akhirnya dia terjebak ke dalam ajaran Manichaeism. Itu dalam sejarah filsafat Yunani, ya. Nah dari hidup yang demikian dengan pemahaman filsafat demikian, akhirnya dia memuaskan keinginan dagingnya, memuaskan nafsu-nafsu dagingnya sebagai anak muda. Apalagi papanya juga hidupnya nggak karuan, ya. Ya hidupnya nggak karuan, brengsek sudah kalau mau kata. Tapi ketika Agustinus bertobat, betul-betul bertobat, hati nuraninya Tuhan berbicara dari hati nurani. Dia betul-betul bertobat ketika membaca firman Tuhan. Kitab Roma. Selama masih siang jangan hidup dalam kegelapan. Bertobatlah. Karena dia mendengarkan suara anak-anak bermain-main. Tolelege, tolelege. Ambil dan bacalah, ambil dan bacalah. Akhirnya dia membaca kitab suci dan menemukan kitab Roma di situ. Nah, Martin Luther juga menemukan pertobatan dari kitab Roma. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan pemahamannya setelah dia menjadi hamba Tuhan, Agustinus mencoba menyaringkan arti firman Tuhan dengan baik. Dengan kata-kata yang bagus sekali. Itu saya selalu ingat, ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan baik, suci, Adam dan Hawa tetap bisa berdosa. Namanya posse peccare, bahasa Latinnya. Jadi walaupun suci, walaupun sempurna, Adam dan Hawa bisa berdosa. Dan kenyataannya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Berarti memang dia bisa berdosa, posse peccare. Nah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia itu non posse non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Artinya apa? Selalu berdosa saja. Yaitu orang yang berdosa. Tetapi ketika orang-orang yang berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita yang memiliki benih ilahi, kita bisa tidak berdosa. Ya. Posse non peccare. Ya. Posse non peccare. Bisa tidak berdosa. Walaupun kita masih bisa berdosa karena kita masih hidup dalam dosa. Kita bisa berdosa tapi kita bisa tidak berdosa. Adam dan Hawa sebelumnya juga bisa tidak berdosa, ya. Bisa tidak berdosa waktu mereka belum jatuh dalam dosa. Bisa tidak berdosa, bisa berdosa. Tapi ketika sudah berdosa tanpa Tuhan, manusia selalu non posse non peccare. Tidak bisa tidak berdosa. Selalu hidupnya berdosa. Tapi saudara saya diselamatkan ada benih ilahi. Kita bisa tidak berdosa walaupun kita masih bisa berdosa. Namun ketika nanti di kerajaan surga, ketika bersama Tuhan dalam tubuh yang baru, dalam langit bumi yang baru, kita tidak bisa berdosa. Non posse peccare. Itu cuma hanya permainan kata posse peccare ditambah non, ya kan? Non posse non peccare, posse peccare, non posse peccare, posse non peccare. Cuma itu toh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian maka saya percaya firman Tuhan di perjanjian lama ini pun mengingatkan kita, bukan hanya untuk orang-orang perjanjian baru, seperti juga orang-orang perjanjian lama. Kita semua bisa berdosa,
tapi kita juga bisa tidak berdosa. Karena itulah saudara, kita kalau bisa tidak berdosa bukan karena kita, tapi karena kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Mau dipimpin oleh Roh Tuhan sehingga kita bisa tidak berdosa. Nah saudara, lewat kisah Akan ini apa yang akan kita lihat bersama-sama mengenai akibat dosa. Saudara, khotbah-khotbah mengenai peringatan akan dosa jarang sekali diingatkan. Apalagi sekarang di YouTube, orang banyak mau mendengarkan apa? Yang senang-senang di telinga kita. Ya, yang katanya membangun rohani. Saudara, apakah yang menyenangkan kita itu berarti betul-betul membangun rohani? Belum tentu. Mari kita seleksi, mari kita koreksi diri, evaluasi dengan baik saudara. Apa artinya membangun rohani? Membangun rohani itu sebetulnya membuat kita betul-betul kuat di dalam Tuhan. Ya, kita tidak gampang nyeleweng ke sana kemari. Itu namanya membangun rohani. Tapi kalau kita sering ke sana kemari tanpa tulang, itu bukan membangun rohani. Itu membangun kesenangan diri kita. Ya. Karena itu hanya dengan firman Tuhan, sekali lagi, hanya dengan firman Tuhan, bukan dengan si A si B, hanya dengan firman Tuhan mengingatkan kita sekalian. Nah sekali lagi saudara, apa itu akibat dosa seperti yang telah dilakukan oleh Akan? Yaitu gagal menjalankan misi Tuhan. Pada waktu saya merenungkan, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lihat saudara, kita lebih suka pengalaman daripada bergantung Tuhan. Itulah salah satu hal yang membuat kita juga bisa berdosa. Karena itu saudara, kalau ada berita-berita, oh ada penyembuhan, oh ada apa, berkat-berkat di sana, oh kita mau. Pengalamannya begitu. Oh di situ ngalami, di situ ngalami. Kita hanya apa? Bergantung kepada pengalaman, bukan lagi bergantung kepada Tuhan. Kita hanya mau mendengar pengalaman orang, tapi kita tidak mau mendengar firman Tuhan seperti apa yang diberitakan. Nah ini saudara semua hal-hal yang kita harus seleksi dengan baik. Mari kita lihat bersama-sama mengapa Yosua dan tentara Israel gagal menjalankan misi Tuhan. Mereka suka pengalaman, sampai ayat 2, pergilah mengintailah kota Ai. Nah ini kebiasaan, pengalaman lagi. Waktu itu Yosua dengan Kaleb serta 10 teman yang lain dari suku-suku lain diperintah oleh Musa menjadi pengintai, 12 pengintai. Pergi ke tanah Kanaan, intailah negeri itu, lihatlah negeri itu seperti apa. Akhirnya dari 12 pengintai, 10 pengintai kasih kabar buruk. Hanya 2 pengintai yang kasih kabar baik. Yosua dan Kaleb yang memberikan kabar baik. 10 yang lainnya kabar jelek. Membuat mereka down. Ya. Yosua pada waktu mau masuk, ya sudah masuk ke kota, menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu mau menjatuhkan, merebut kota Yeriko, Yosua juga mengutus pengintai, intailah kota Yeriko sana. Saudara, kota Yeriko. Saudara, jadi saudara, pengalaman-pengalaman itu yang dijadikan landasan. Sekali lagi saudara, bukan berarti mengintai itu nggak boleh, bukan. Saya di dalam khotbah ini tidak katakan mengintai, menjajaki, mengobservasi, gak boleh. Bukan itu. Boleh, mengintai itu boleh. Memang itu bagian yang Tuhan ajarkan. Tetapi Tuhan tahu kamu bergantung kepada Tuhan atau kamu bergantung kepada pengalamanmu itu. Nah ini yang membedakan.
Yosua pernah jadi pengintai. Yosua mengutus pengintai ke kota Yeriko, dan sekarang ke kota Ai. Yosua juga minta, intailah kota itu. Nah, saudara, kita lihat bersama. Setelah diintai, kota itu lebih kecil dari Yeriko. Tidak perlu banyak-banyak, paling 2-3 ribu pasukan saja cukup. Nah, ini saudara lihat. Memang dalam strategi perang, memang kita bisa lihat, oh Pak, mereka lebih kecil. Oh, nggak usah dong semua orang pasukan Israel berperang. Itu merepotkan. Ya pasti kalah deh. Saudara, 10 ribu lawan 2 ribu, ya pasti kebanyakan setelah hitung-hitungan menangan 10 ribu, saudara. Ya, karena itulah mereka itu, oh ini kota kecil, nggak apa-apa. Nah, karena pengalaman itulah membuat mereka apa, saudara? Meremehkan kota Ai. Mereka harusnya perlu hikmat. Kalau mereka bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kasih hikmat kepada mereka. Strateginya seperti apa? Nanti di pasal 8 ayat 2 diceritakan. Tuhan perintahkan, sebagian menyerang kota Ai, sebagian sembunyi di belakang kota Ai. Supaya apa? Supaya yang di depan gerbang kota Ai itu memancing keluar pasukan kota Ai, supaya kalian yang dari belakang nanti bisa apa? Mengepung dan menyerbu. Lalu yang kamu yang pura-pura lari, semua pasukan Ai keluar dari gerbang kota, kalian yang sudah lari itu cukup mengerti, langsung kalian berbalik menyerang mereka. Mereka dikepung dan akhirnya Ai dikalahkan. Saudara, Tuhan itu punya strategi, mereka nggak tahu. Sekali lagi saya katakan, mereka kan bangsa budak. Bagaimana mereka tahu strategi? Sebetulnya Tuhan mau melatih Israel punya strategi-strategi yang macam-macam. Ingat saudara, kota Yeriko saja itu kota yang bentengnya kokoh. Benteng kokoh itu enggak gampang saudara, untuk apa? Untuk dihancurkan. Saudara, Pak mau pakai apa? Mau pakai lemparan batu seberapa banyak? Ingat saudara, pada waktu pengintai diutus mengintai kota Yeriko, pengintai itu nginep di mana? Rumahnya Rahab, betul kan? Ingat, Rahab itu tinggal di mana? Tinggal di benteng. Benteng kota yang sampai bisa menjadi tempat tinggal, dan mereka disimpan di atas sotoh rumah, betul kan? Saudara, kalau belajar ya sebetulnya sudah banyak ditunjukkan ya. Benteng-benteng kota itu sudah tebel-tebel. Tembok depan dengan tembok belakang. Di antara tembok depan dan belakang itu pun ada ruangan lagi. Belum lagi dengan yang lain-lain. Saudara lihat aja dong, saudara. Tembok besar China itu berapa tebelnya, betul kan? Itu tebal sekali. Ketika mereka mengalami itu semua, apalagi pada waktu menjatuhkan kota Yeriko, benteng-bentengnya, perintah Tuhannya itu kelihatan sepele ya. Hari pertama sampai hari ke-6 putar sekali saja. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-6. Setelah itu hari ke-7 putar 7 kali. Tapi jelas perintah Tuhannya, diam semua, ndak boleh ngomong. Saudara, pada waktu mengitari itu semua diam. Tuhan yang bekerja. Ketika tiba waktunya, setelah 7 kali keliling, di hari ke-7 tiupkan sangkakala dan bersoraklah. Saya mau tanya, apakah karena tentara Israel keliling satu kali, lalu hari ke-7 keliling 7 kali, membuat tembok itu runtuh? Tidak. Apakah karena tiupan sangkakala tembok runtuh? Apakah karena sorakan bangsa Israel tembok runtuh? Coba saudara di rumah tiup trompet saudara, rumah saudara roboh enggak? Enggak mungkin.
mungkin roboh. Jadi yang merobohkan adalah Tuhan. Pengalamanmu harus bergantung pada Tuhan, bukan pada pengalamanmu. Itu pelajaran Alkitab. Itu pelajaran firman Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah harus kalaupun mempelajari strategi pun harus dipikirkan dengan baik. Selain itu apa? Harus dipahami, engkau bergantung kepada Tuhan, bukan pada strategimu. Tuhan Yesus ini mengajar kok di dalam kitab Injil. Kalau engkau akan berperang, hitunglah tentaramu dan hitunglah tentara musuhmu. Kalau bisa utus orang untuk apa? Bicara. Setelah kamu mengetahui kekuatanmu dan kau mengetahui kekuatan lawanmu, kalau perlu mengadakan perdamaian sebelum kamu berperang. Itu jelas semuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya mengapa mereka gagal. Karena bukan hanya sekedar berdosa, tetapi mereka juga menggantungkan diri pada pengalaman. Lebih gagal lagi, saudara. Kalah, tawar hati. Disebutkan sangat tawar hati. Ya, ayat yang kelima. Ya, bangsa itu amat sangat tawar hatinya. Langsung, bahkan saudara, mengeluh. Yosua pun langsung apa? Mengoyak-ngoyakkan jubahnya. Kelihatannya bertobat, menaburkan abu di atas kepalanya. Saudara dilihat di situ ayat yang ke-6. Tanpa tahu penyebab utamanya. Betul, tanpa tahu penyebab utamanya. Waduh, naburkan debu abu. Tapi tidak tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa. Dosa menggagalkan misi Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada di dalam satu majalah bulanan dari Moody, ya Moody Monthly, ya. Ada sebuah cerita. Seorang nelayan, sudah biasa nelayan menjaring menangkap ikan. Ketika sudah selesai menangkap ikan, sudah dia memilah-milah apa saja yang telah dihasilkan. Ikan besar, ikan kecil dan sebagainya. Kemudian nelayan itu menemukan sebuah kerang. Cukup tertarik sehingga dia mengambil kerang itu, lalu kerang itu dibuka cangkangnya. Ketika dibuka cangkangnya, dia kaget, saudara. Loh, kok nggak ada isi kerangnya? Tapi yang ada apa? Seekor ikan yang kira-kira panjangnya 7 cm. Ikan itu panjangnya sudah 7 cm. Mungkin ya pada waktu dia masuk itu panjangnya berapa dia nggak tahu, ya. Tapi yang jelas kemungkinan kerangnya sudah dimakan sama ikannya, sehingga kerangnya tidak ada lagi. Yang ada ikan, tapi ikannya sudah lemes sekali. Karena apa, saudara? Dia terperangkap di dalam cangkang kerang tersebut. Memang dia makan kerangnya dimakan, isinya dimakan. Tapi akhirnya dia tidak bisa membuka cangkang kerang tersebut. Karena apa? Kerangnya sudah mati. Ya. Tapi dia terperangkap di situ. Dan ikan itu hanya ketahuan oleh nelayan itu, dibuka cangkangnya. Wah, sudah lemes sekali. Nah, tidak diceritakan ikannya akhirnya selamat apa enggak, saudara. Tapi ini satu pelajaran bagi kita sekalian. Jangan bermain-main dengan dosa. Engkau berpikir dosa itu nikmat, engkau berpikir dosa itu menyenangkan. Ketika engkau mulai menikmati makanan dosa, ketika engkau menikmati menyenangkan dosa, engkau terperangkap di dalam dosa itu dan engkau tidak bisa keluar. Engkau akan
lemah, mati rohani nantinya. Saudara, Tuhan berkata kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu, engkau harus berkuasa atasnya. Karena Kain hatinya penuh kemarahan, hatinya penuh dengan kebencian kepada Habil adiknya. Tuhan sudah memperingatkan, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu, engkau harus berkuasa atasnya. Saudara dan saya termasuk sama. Jikalau kita bermain-main dengan dosa, kita menikmati dosa itu, saudara akan menjadi lemah rohani kita. Lemah, betul-betul lemah. Jangan main-main dengan dosa. Saudara, begitu pula dengan Akan. Dia bermain-main dengan dosa. Ketika dia bermain dengan dosa, yang lain gak tahu. Yosua tidak tahu. Pemimpin yang lain juga tidak tahu. Tuhan tahu. Mungkin kita, gak ada yang lihat. Betul, gak ada yang lihat. Tuhan melihat. Karena dia maha melihat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya mari kita terus waspada dengan dosa. Dosa, bermacam-macam dosa. Dosa kesombongan, dosa egoisme, dosa nafsu, dosa seksual, dosa apapun ada pada kita semua. Nah, itu ada tulisan 7 dosa maut ya. Nah, sudah saya tidak perlu ceritakan lagi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hati-hati. Gereja itu sudah adalah bagian dari misi Tuhan. Dan setiap kita satu pribadi-pribadi ini semua menjalankan misi Tuhan. Memang ada misi Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Tapi misi Tuhan itu digabungkan menjadi satu sebagai gereja. Yaitu apa? Kesaksian bagi nama Tuhan. Ketika satu orang gagal melaksanakannya karena dosa, maka misi itu akan tersendat-sendat, tidak bisa kita lakukan lagi. Mari kita waspada, saudara. Kita bisa gagal menjalankan misi Tuhan. Saya juga sama. Kalau saya berbuat dosa, mungkin saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang saya lakukan kalau itu berdosa. Tuhan tahu. Jadi saudara, mari kita selalu introspeksi diri. Yang kedua, adanya kepastian hukuman. Bangunlah, itu kata-kata Tuhan kepada Yosua. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Waduh saudara, Yosua itu sudah apa saudara? Sudah mengoyak-ngoyakkan jubahnya, sudah menaburkan abu di atas kepalanya seolah penyesalan. Bangun, kenapa kau melakukan begitu? Kenapa engkau sujud demikian? Saudara, Tuhan itu kalau memberi perintah itu jelas. Jelas sekali. Tidak pernah abu-abu kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah itu pasti mati. Itu perintah Tuhan. Jelas. Hawa ngomongnya apa? Nanti mati, diganti. Setan akhirnya ngomong apa? Tidak mati. Ya, saudara lihat di situ. Tuhan katakannya pasti mati. Hawa ganti nanti mati. Setan ngomong apa? Tidak mati. Saudara lihat di situ semua. Beda semua kan? Beda. Tapi firman Tuhan itu paling jelas. Pasti mati. Itu saudara, kita tidak boleh main-main dengan dosa. Ya. Dan kuduskanlah barang diri kalian dengan barang-barang yang dikhususkan. Itu perintah Tuhan jelas, ayat 13. Setelah begitu saudara, pengadilan Tuhan menunjuk siapa yang berdosa. Kumpulkan semua kepala-kepala suku. Dari kepala suku itu ya semua suku Ruben, Simeon, ya
Lewi, ya, kemudian Yehuda dan Gad dan seterusnya. Saya nggak hafal, sudah. Setelah mereka keluar, Tuhan suku Yehuda. Setelah suku Yehuda keluar, semua suku Yehuda kumpulkan semua puak-puak dari kaum Yehuda. Setelah itu apa? Kepala-kepala ketemu Zera. Akhirnya setelah dari Zera itu keluar, hanya Akan yang berdosa. Saudara, pengadilan Tuhan menunjuk siapa yang berdosa itu pasti tepat, tidak mungkin melenceng. Saudara, bagi saya memang ada gereja tertentu, ya, yang mengadakan acara pengakuan dosa, ya. Kita tahulah itu gereja Katolik. Ada gereja, ada sakramen pengakuan dosa. Karena itulah di dalam gerejanya itu ada satu ruangan yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang percaya, yang berbuat dosa untuk mengaku dosa. Nanti di situ ada imamnya. Ya, kenapa anakku? Ya, Bapak, aku sudah berdosa ini nih, sudah mengaku. Oke lah, Tuhan mengampuni dosamu. Memang di gereja kita sudah tidak dilakukan itu lagi. Ya, memang kita tidak menganggap itu sebagai sakramen. Tapi sudah sebetulnya tradisi itu bagus. Seharusnya setiap orang Kristen setiap hari mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kita memang semuanya adalah imamat rajani, jadi langsung saja mengakui dosa kepada Tuhan. Kenapa harus melalui orang lain? Ya, akui dosa saja di hadapan Tuhan. Ya, karena memang hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, bukan? Saya tidak bisa mengampuni dosa saudara, tidak bisa. Ya, yang bisa mengampuni dosa cuma Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu saja. Nah, tetapi saudara, kalau itu dipahami dengan tepat dan kita lakukan tiap hari, kita menjadi orang Kristen yang peka akan dosa. Orang yang menyebut diri dekat Tuhan dan dekat firman Tuhan, dia pasti akan peka dosa. Tapi orang yang tidak dekat Tuhan, tidak dekat firman Tuhan, peka terhadap dosa. Peka itu apa? Tuli akan dosa. Dia gak sensitif dengan dosa. Kayak itulah saudara, wajar sekali sekarang ini jarang sekali khotbah-khotbah yang menegur dosa. Yang sering terjadi adalah menghibur banyak orang. Saudara, kalau dihibur seneng kan, dikasih motivasi seneng kan. Tuhan itu imbang, saudara. Ada bagian-bagian tertentu kasih motivasi, ada bagian-bagian tertentu kasih penghiburan, tapi ada bagian-bagian tertentu Tuhan menegur dosa. Itu jelas Alkitab. Saudara, kalau sudah baca semua Alkitab, saudara baru tahu. Saya memang lagi mau punya program, mau coba mendeteksi presentasi Alkitab menegur dosa berapa persen, memberikan penghiburan berapa persen, memberikan nasihat berapa persen. Ini masih saya mau kerjakan. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Karena itulah pengakuan dosa harus. Karena itulah saudara Yosua ketika ditemukan Akan, Yosua kata, anakku, hormatilah Tuhan. Apa yang kau sudah lakukan, jangan sembunyikan di hadapan kami. Yosua mengakui dia tidak tahu apa yang akan lakukan, dan hartanya disimpan di mana di Yosua juga tidak tahu. Saudara, saya tidak tahu, saudara pun tidak tahu saya, tapi Tuhan tahu. Ya. Di relung hati yang sampai di mana saudara simpan dosa itu, saudara tutupi. Saudara mungkin berpikir, Tuhan, saya kan sudah berbuat baik banyak.
Saya sudah kasih fungsian ke gereja Tuhan. Persembahannya pun tidak kecil, besar Tuhan. No. Itu semua tidak menghapus dosa saudara dan saya. Persembahan, dedikasi saudara, pelayanan kita tidak dihitung untuk menebus dosa kita. Tidak. Yang terhitung menghapus dosa kita adalah Anak Allah yang telah disalibkan di atas kayu salib. Itulah yang menebus dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah jangan berpikir saya sudah banyak nanam jasa di gereja. Saya sudah banyak fungsian untuk gereja. Saya sudah banyak ini itu. Enggak, itu semua tidak dihitung dalam pengampunan dosa, tidak. Tapi kalau dalam ajaran Alkitab itu nanti akan menjadi mahkota kehidupan dalam surga, di mana Tuhan memberikan tanda petik upah kepada kita. Nah, itu boleh. Tapi motivasinya bukan dapat upah. Ya. Orang Kristen yang berpikiran aku melayani Tuhan nantinya dapat upah, itu pikirannya terbalik. Itu pikiran legalisme. Tapi kalau orang Kristen yang berpikiran anugerah Tuhan, dia melayani karena sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Dia melayani karena Tuhan, bukan supaya Tuhan perhatiin saya. Nah, itu beda. Itulah ada perbedaan. Sehingga motivasi orang itu menjadi satu motor penggerak bagaimana dia melayani Tuhan. Saya tidak bisa menilai saudara. Saya tidak bisa. Saya cuma manusia biasa. Saya tidak bisa melihat hati saudara seperti apa. Karena itu saudara, pengakuan dosa itu penting. Penting. Karena itu saya pun sudah tiap hari juga minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Saya belajar mengingat Tuhan tadi sudah lakukan apa. Tuhan tadi saya emosi kepada anak saya. Tuhan saya tadi ngomong kata-kata kasar kepada istri saya. Itu semua saya pikirkan. Supaya dengan demikian saudara, kita tidak terbiasa mengumbar pikiran-pikiran, mengumbar emosi-emosi, mengumbar kata-kata yang tidak baik. Saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan dalam surat Petrus, yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah Tuhan. Kalau dari rumah Tuhan saja ada orang yang hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, dunia yang tidak percaya Tuhan, penghakimannya sudah pasti. Sudah pasti. Kenapa pasti? Tidak percaya Tuhan, ya sudah dihukum selama-lamanya di neraka, ya kan? Tapi dari rumah Tuhan itu apa? Loh ini loh seperti kita ini datang ke gereja, ya, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kasih persembahan, hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu kita betul-betul Kristen atau kita cuma apa? Kristen palsu. Tuhan beritahukan dalam perumpamaan, ada di ladang gandum, pegawai-pegawainya menaburkan gandum, benih-benih gandum. Malam hari musuh-musuhnya datang menaburkan benih ilalang. Kaget ketika bertumbuh. Loh, ada benih gandum sama benih ilalang. Loh, kita kan menaburkan benih gandum, kok tumbuh juga benih ilalang. Yuk kita cabutin aja ilalangnya. Jangan, biar tumbuh bersama-sama. Ketika nanti tiba menuai, baru akan dipisahkan gandum dan ilalang. Jangan cabut ilalang dari antara gandum. Ketika engkau mencabutnya, takut gandumnya juga ikut tercabut. Saudara tahu, gandum dan ilalang itu jenis tanaman yang hampir mirip.
ketika baru tumbuh kecil-kecil itu enggak kelihatan. Tapi kelihatan ketika berbuah. Ilalang ketika mulai besar dan tiba waktunya berbuah, buahnya ilalang itu ringan. Tetapi buahnya gandum itu berisi. Sehingga apa? Gandum yang tinggi itu akhirnya merunduk. Tapi ilalang yang tinggi itu karena apa namanya, buahnya ya, tidak berisi, dia tetap tegak. Nah, itu ada tanda rohaninya. Orang yang semakin bertumbuh dalam Tuhan dan berbuah seperti gandum, dia akan rendah hati. Beda dengan ilalang. Ilalang yang bertumbuh terus sampai besar, dia tidak rendah hati, dia semakin congkak dan sombong. Buahnya congkak dan sombong, bukan rendah hati. Itulah bedanya sudah. Orang yang hidup oleh roh, salah satunya adalah rendah hati. Tapi orang yang hidup oleh daging, yang ada adalah kecongkakan, kesombongan. Jelas. Itu semua firman Tuhan, sudah. Saya pernah khotbahkan itu pada waktu kita masih kebaktian di Garden Palace. Saya kasih saudara bedanya antara gandum dan ilalang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti kenapa harus dari rumah Tuhan yang pertama kali dihakimi? Oleh karena dari rumah Tuhan itu kita tidak pernah tahu, termasuk saya, termasuk pendeta-pendeta rohaniwan. Saya ngomong itu tidak takut. Jadi bukan hanya orang Kristen biasa, termasuk yang melayani Tuhan, termasuk yang jadi pengurus, yang jadi guru sekolah minggu, yang jadi majelis, yang jadi hamba Tuhan juga sama. Sama. Dari rumah Tuhan diadili. Saudara, kan itulah kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Tidak boleh. Timbunan batu besar, akhirnya hukumannya pasti akan dilempari dengan batu oleh seluruh bangsa Israel. Dan semua harta benda yang telah diambilnya juga dimusnahkan, dibakar dengan api. Dan didirikanlah timbunan batu besar menjadi peringatan di lembah Akor. Tapi saudara bersyukur, Hosea 2 ayat 14 nabi ini mengatakan lembah Akor itu akhirnya menjadi pintu pengharapan. Seperti halnya kita saudara di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menebus kita. Yesus Kristus telah menggantikan kita mendapatkan hukuman Allah. Supaya saudara dan saya tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi boleh memasuki perjanjian Tuhan. Memasuki tanah perjanjian. Tapi tetap saudara, sebagai anak Tuhan kita waspada dengan dosa. Peka terhadap dosa. Jangan peka. Tidak dengar sama sekali tentang dosa. Hati-hati. Itulah saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua. So itulah saudara, seorang hamba Tuhan bernama Tozer di kota Chicago mengatakan demikian. Tuhan dengan hikmatnya mengetahui bagaimana menghentikan dosa, yaitu dengan perintahnya pasti mati. Upah dosa adalah maut. Bersyukur di kota Chicago ada seorang buronan polisi yang sangat sadis kejahatannya, namanya John Dillinger. Amerika zaman dulu sudah pembunuh, perampok, selalu dikasih fotonya terus wanted, diinginkan. Ketika John Dillinger ditemukan mati, udah tenang rakyat di situ. Karena apa? Orang dengan senyum yang bengis ya, dan sinis sudah mati. Saudara, coba kalau dalam keberdosaan orang tidak mati-mati, wah gawat ya, gawat loh. Saudara saya hidup terus nggak mati-mati, waduh, sengsara kita ini. Jadi bersyukur loh ada kematian. Ya. Tapi saudara,
lebih lagi adalah kematian kadang-kala di satu sisi yang lain ditakuti oleh orang Kristen. Jangan, saudara. Surat Ibrani katakan, jangan karena takut akan kematian kita menjadi takut. Yesus Kristus telah memusnahkan kuasa kematian. Jangan saudara sebagai orang Kristen takut terhadap kematian. Kita semua akan mati. Saya pun akan mati nanti. Tidak tahu kapan. Tapi saudara dan saya harus siapkan hati dengan baik-baik. Bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan kelihayan kita, bukan berdasarkan berapa lama kita jadi orang Kristen, bukan. Tapi didasarkan kepada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Itu. Maaf, saya sebutkan. Saya senang dengan Ai Leong Miyin, mama dari Patakai. Saya beberapa kali mengunjungi. Jangan takut, tetap percaya. Di rumah sakit hari Senin ya, jam 10 pagi saya ke sana. Saya sudah siapkan berapa lagu. Saya dengarkan dia. Saya kok lihat dia kok ada gerak sedikit. Saya bersyukur. Tidak takut, percaya saja. Memang saya tidak tahu imannya Ai seberapa tebal. Saya tidak tahu, saya bukan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Tapi saya bisa rasakan sungguh-sungguhnya dia beriman kepada Tuhan. Sehingga menghadapi kematian itu tidak takut. Tidak takut. Sudah bersama dengan Tuhan. Nah itulah saudara. Lembah Akor bukan lagi menjadi peringatan akan kematian. Tapi peringatan akan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah supaya jemaat-Mu, anak-anak-Mu mendengar dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan akibat dosa seperti yang dilakukan Akan. Kalau kami berdosa, kami gagal menjalankan misi Tuhan. Dan jangan sampai ada hukuman. Dan apalagi hukuman yang mengerikan. Tuhan tolonglah. Karena Engkau telah menanggung semua hukuman itu. Tapi bukan berarti kami mempermainkan dosa ya Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh untuk hidup melawan dosa dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih, dengar doa kami ya Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuki perjamuan kudus, kita nyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan.